Oke, Bung Rocky. Coba kita sejak tadi pagi kan kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi di negara ini dan ternyata ketika saya baca berita, saya mulai sedikit memahami, terutama Pak Jokowi begitu ya. Mengapa kan kemarin Pak Jokowi tidak hadir lagi dalam forum internasional yang sebesar forum Akbar seperti sidang umum PBB. Memang bisa dimaklumi banyak kepala negara juga yang kali ini tidak hadir, tapi alasannya jelas karena ada persoalan konflik, ada persoalan geopolitik global gitu, persaingan itu ya dengan Amerika kan gitu. Tapi kalau kata Pak Luhut, meskipun tidak mengacu pada ketidakhadiran Pak Jokowi di PBB, dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah lelah dengan pertemuan forum-forum internasional karena nggak ada hasilnya, nggak konkret. Maunya Pak Jokowi itu kalau ketemu ya konkret dong, apa investasinya ke Indonesia dan sebagainya. Emang seperti itu ya? Kok kayak menurut saya jadi kelasnya turun seperti pedagang gitu ya. Kalau gua berkunjung satu negara ya gua mesti dapat sesuatu dari negara lain itu. Kalau dalam hadir dalam forum itu ada apa dong yang maksudnya dapat dari kita? Apa seperti itu ya Bung Rocky ya? Iya, bagi Pak Jokowi, hubungan internasional itu harus menghasilkan hal yang konkret. Dan yang konkret itu ya si investasi, apa namanya itu perjanjian dagang, sebetulnya juga konkret. Karena kan Bahlil udah bilang sudah ada 1.200 triliun Oh iya, iya, MOU. iya. Tetapi bagi Pak Jokowi itu nggak konkret. Kan poinnya itu. Jadi yang membuat dia tidak konkret adalah Bahlil sebetulnya tuh. Dan Pak Luhut sebetulnya kesel juga melihat apa yang mau diucapkan ke publik kalau isinya cuma MOU dan letter of intent, itu keinginan untuk investasi. Jadi memang nggak ada poin di situ. Tapi bagi bangsa ini bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mau tampilkan diri kita sebagai figur kekuatan ekonomi politik, bahkan kekuatan historis di dunia. Itu yang dipamerkan dulu oleh Bung Karno, diteruskan oleh Pak Harto, oleh Gus Dur, oleh SBY itu. Sekarang kita nggak didengar di dunia. Jadi karena kita nggak didengar di dunia, maka investor juga merasa ini orangnya apa sebetulnya, ngapa mudah-mudahan kita yang konkret tuh. Jadi itu dasarnya. Jadi saya kira juga Pak Luhut jengkel karena sebagai Menteri Investasi ya kebanyakan MOU. Jadi ini apa sih, ini tak ada yang konkret nih. Kelihatannya begitu kan. Ya. Nah, bagi Pak Jokowi sebetulnya, ya memang cuma itu yang dia mau buktikan. Kalau dia keluar negeri, mesti ada yang konkret tuh. Akhirnya yang konkret itu ya yang kecil-kecil lah, kata Pak Pak Luja 10 20 juta US dollar udah cukup lah. Ya apa yang mau diharapkan dari hal yang sedikit itu untuk menaikkan uh, pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja? Kan semakin kecil nilai investasi itu justru semakin besar potensi kerusakan lingkungan, karena investasi kecil biasanya nggak peduli dengan soal lingkungan tuh. Jadi kalau Pak Jokowi beredar di tingkat internasional, misalnya saya kasih ilustrasi, lalu dia bicara tentang environmental ethics, lalu dia bicara tentang potensi uh, bonus demografi, tetapi secara jujur dia mesti katakan, nah publik internasional menganggap you bicara tentang bonus demografi, sementara disparitas tinggi sekali. Anda bicara tentang potensi anak-anak muda menggantikan infrastruktur tenaga kerja asing di Indonesia, padahal mereka itu stunting. Jadi justru karena ketiadaan prestasi Pak Jokowi di tingkat nasional, itu yang menyebabkan investor malas untuk berinvestasi hal-hal yang besar, proyek-proyek besar. Kan itu intinya kan, apalagi soal lingkungan tuh. Jadi Pak Luhut mungkin menumpahkan kejengkelan, padahal bagi investor dunia mengintip Indonesia sebagai sumber dari ketidakstabilan politik, sumber dari perusakan lingkungan. Jadi mereka nggak mau masuk sebetulnya. Jadi bukan karena bosan, tapi memang nggak ada poin. Pak Jokowi sebentar lagi harus ikut di dalam Conference of Party soal iklim. Sementara orang tahu bahwa polusi di Jakarta masih tinggi. Orang juga tahu bahwa Presiden Jokowi nggak mau ikut skema energi terbarukan. Maunya masih energi fosil walaupun dengan pola mitigasi. Jadi bagi dunia memang nggak kondusif Indonesia. Jadi bukan karena konferensinya yang membosankan Jokowi. Tapi Jokowi nggak punya konsep untuk masuk dalam diplomasi ekonomi dunia kan. Itu dasarnya itu. Ya, saya menangkapnya ya, Bung Rocky ini selain apologi gitu ketidak sering akhirnya Pak Jokowi, tapi juga sekaligus bentuk frustrasi ya, Bung Rocky ya. Saya kira ini mengkonfirmasi ya frustrasi itu ya. Ya ini sebetulnya lebih banyak pada frustrasi karena Jokowi membayangkan bahwa dia pernah janji ekonomi akan meroket 10% pertumbuhan. Di akhir kepemimpinan justru makin lama makin turun. Lalu dia salahkan, kenapa investasi nggak mau masuk di Indonesia? Lo investor itu berpikir global justru. Apakah Indonesia mampu untuk masuk di dalam
persaingan G20 misalnya itu juga susah. Apakah Indonesia bisa tumbuh menjadi tidak lagi mengalami middle income trap, itu juga nggak bisa tuh. Jadi kesalahan Jokowi sendiri membuat iklim diplomasi ekonomi Indonesia itu macet di luar negeri kan. Kita misalnya bayangin bagaimana dubes-dubes yang paham tentang lingkungan mau debat di tingkat internasional untuk mengundang investor. Sementara si investor dunia tahu bahwa Indonesia itu perusahaan lingkungan. Kan susah. Jadi sebetulnya dengan mudah kita lihat bahwa pragmatisme kabinet Jokowi itu dibatalkan karena mereka tidak paham bahwa dunia berubah cara melihat potensi investasi. Nah, Pak Luhut orang yang paham itu tentu nggak mungkin bolak-balik sendirian tuh, bolak-balik melobi ke Amerika gagal, melobi negara-negara Barat juga gagal, balik ke Afrika juga ya dapat proyek kecil-kecilan di situ. Ada semacam solidaritas BRICS. Padahal BRICS itu kan ya kumpulan negara-negara yang semi sosialistis sebetulnya. Padahal Indonesia udah lama meninggalkan ide yang seharusnya dituntun, yaitu sifat sosialistis. Jadi mendua sebetulnya paradigma ekonomi kita. Nah, semua ini menghasilkan frustrasi. Kenapa? Karena jalan pikiran tim kabinet Jokowi itu nggak ada. Dan semua orang merasa bahwa ya itu bukan kesalahan menterinya, ya Pak Jokowi yang mesti memimpin kan sebagai presiden dalam sistem presidensial. Jadi dengan gampang kita katakan bahwa Jokowi kebanyakan bermimpi, bahwa dia berpikir bahwa kabinetnya akan bekerja maksimal, sementara kabinetnya sendiri berpikir arahnya apa tuh. Kan nggak ada kesatuan visi di antara misalnya Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Yang satu ingin ekspor, yang satu ingin impor. Lalu pusinglah Menko Perekonomian bagaimana menyatukan itu. Kenapa? Karena kementerian-kementerian di bawah koordinasi Erlangga itu semuanya ketua partai politik. Jadi nggak mungkin semacam ide teknokratik diusulkan secara proporsional. Itu yang dibaca juga oleh investor asing. Kalian mengundang kami masuk ke situ, sementara kalian itu tidak bertindak teknokratik. Karena pemimpin-pemimpin kalian itu semuanya politisi di kabinet. Kan? Itu juga yang akan diingat bahwa Jokowi dulu memberi janji bahwa kabinetnya akan kabinet profesional, ternyata enggak, jadi kabinet politis. Jadi beban politiknya menggerogoti semua janji investasi. Itu saya kira simpel aja, bahwa Jokowi nggak mampu mengorkestrasi kabinetnya sendiri. Ya, saya kira bagaimana mengorkestrasi ya, kalau imajinasinya pun terbatas, Bung Rocky. Karena ya tadi dengan pernyataan itu kan saya bisa menyimpulkan itu ke imajinasi terbatas gitu. Iya, kalau imajinasinya bagus, maka dia nggak boleh disebutkan ya saya bosan dengan luar negeri, nggak ada konkret. Yang konkretnya itu kalau imajinasi dia itu bagus, maka kan membujuk investor itu bukan dengan mengatakan kami punya tenaga kerja yang murah, kami punya lahan yang bisa disewa selama 300 tahun seperti Belanda. Kan bukan itu penarik investasi. Investor-investor ini berpikir tentang masa depan industri dia di dalam lingkungan politik yang kondusif. Yang selama Jokowi dia nggak lihat bahwa itu lingkungannya kondusif. Dia investor melihat bahwa jangan-jangan investasinya habis di korupsi itu karena indeks persepsi korupsi Indonesia masih tinggi. Itu juga jadi penghambat tuh. Apalagi soal lingkungan, para investor berpikir bahwa ya dunia ini akan diasuh dengan cara baru oleh anak-anak muda di seluruh dunia yang menghendaki investasi itu harus bersih lingkungan. Jadi Pak Jokowi memang imajinasinya nggak nyampe, sehingga ya dia nggak comply dengan imajinasi dunia. Kan itu intinya tuh. Solidaritas menjadi imajinasi dunia. Kesehatan lingkungan menjadi imajinasi dunia. Yang dilakukan Jokowi berbalik secara diametral dengan imajinasi dunia. Ya, kalau kita kembali lagi ke imajinasi para pendiri bangsa ini ya, founding parent kita, Bung Rocky, kan itu kan jelas tertuang dalam konstitusi kita ya. Selain juga mensejahterakan kehidupan rakyat, itu kan juga ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Itu kan sebenarnya ini imajinasi yang luar biasa bagaimana sebuah negara yang baru merdeka kemudian berpikir tentang bahwa selain kita mensejahterakan rakyatnya, kita juga harus punya andil besar dalam perdamaian dan ketertiban dan perdamaian dunia itu gitu. Lah kok ini sekarang 78 tahun, hampir 80 tahun kita malah setback begitu Pak pemimpin kita itu. Ya itu Pak Jokowi sebagai presiden juga gak paham bahwa dia bukan sekedar diminta mensejahterakan rakyatnya, tapi tunjukkan profil bahwa Indonesia itu bisa memoderatori, menjadi moderator untuk perdamaian dunia. Itu artinya mesti hadir di sidang PBB. Sidang PBB itu bukan sekedar transaksi ekonomi di situ, itu kan limpahan berikutnya. Tetapi profil Indonesia harus tampil, menyelesaikan Indo-Pasifik misalnya, berupaya untuk menyelesaikan potensi perang dunia ketiga,
di Eropa karena NATO dan bekas-bekas Pakta Warsawa melalui kepemimpinan Soviet sepertinya hendak melanjutkan perang dunia ketiga di Eropa itu. Nggak ada poin. Kan Jokowi kan cuma datang di situ lalu pulang lagi dan seolah-olah itu langkah diplomatis. Bukan itu caranya. Jadi balik lagi pada kapasitas Pak Jokowi sebagai pemimpin dunia tidak memenuhi syarat dan itu yang menyebabkan investor melihat Indonesia itu sebagai ya negara yang ada boleh nggak ada juga nggak ada soal bagi investasi kan. Jadi tetap itu yang dilihat. Akibatnya apa? Akibatnya Pak Jokowi makin panik dan makin kalut. Jual Rempang, jual Kalimantan, jual apa namanya Papua, jual Sulawesi itu. Semua itu adalah bumi yang dijual tuh. Bukan hasil dari imajinasi bahwa Indonesia mesti tumbuh dalam satu ekonomi yang sering kita sebut sirkular ekonomi. Ekonomi sirkuler yang menghidupi sendiri dan nggak terjadi itu. Dan jadi semua peralatan politik Pak Jokowi udah dia kerahkan, lalu dia bingung sendiri karena visinya dari awal nggak ada. Ekonomi kita mau dialihkan kemana tuh? Makin lama ekonomi kita itu masuk sampai ke sum-sum kebudayaan tuh. Dari market ekonomi menjadi market society itu yang nggak boleh terjadi. Nggak boleh bangsa ini mengekspor memanfaatkan prinsip-prinsip kapitalisme ke dalam sistem masyarakat. Di tingkat pasar boleh aja, tetapi itu yang Rempang itu kan akibat dari market ekonomi diubah menjadi market society itu. Di Morowali juga begitu, Papua juga begitu, semua hal begitu. Ini terlihat bahwa Jokowi tidak paham apa yang menjadi dasar sejarah berdirinya negeri ini. Ya, dan sebenarnya saya kira itu tergantung pada keahlian dan kelihayan kita dalam diplomasi ya, karena sebagai wartawan yang pernah juga beberapa kali saya meliput di dalam forum-forum seperti PBB begitu ya Bung Rocky, kan biasanya selain pertemuan bilateral itu ya dalam sidang umum sendiri, perdebatan sidang umum itu kan ada pertemuan-pertemuan bilateral ya, selain tadi forum multilateral ya maksud saya. Ya. Ada forum-forum bilateral itu bisa bertemu dengan para kepala negara dan itu kesempatan yang murah, nggak perlu melakukan lanjutan, cukup membuat forum-forum di hotel masing-masing dan itu bisa di follow up dengan hal-hal yang konkret sebenarnya secara hubungan ekonomi dua negara gitu. Kelihatan justru itu yang dari Pak Jokowi karena beliau beberapa kali trauma bertemu dengan kepala negara bahkan diolok-olok oleh pers dunia bahwa bahkan bahasa tubuhnya nggak terlihat. Kan kita sebagai warga negara juga malu. Kenapa Pak Jokowi nggak dididik atau nggak ditrain, tidak dipersiapkan untuk tampil bermutu di satu forum internasional itu? Dikasih train sedikit gitu. Nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai aja bahasa Indonesia, pakai penerjemah. Tetapi walaupun pakai bahasa Indonesia, kalau visinya nggak ada susah. Jadi kemampuan Pak Jokowi untuk mengimajinasikan apa ini disebut oleh Jokowi dunia baru itu, to build the world anew, itu nggak ada tuh. Bagian yang dibayangkan oleh Bung Karno bahwa dunia nanti akan hidup secara very koloso, itu juga nggak ada tuh. Jadi kalau Pak Jokowi mengucapkan Bung Karno, dia nggak paham apa sebenarnya maksud Bung Karno. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari itu nggak terjadi. Jadi semakin Pak Jokowi berupaya untuk membayangkan suksesnya nanti, semakin dia frustrasi. Karena imajinasi beliau sebagai presiden tidak comply dengan apa yang dibisikkan pada dia oleh para oligarki. Ya. Oligarki tidak menginginkan satu proyek yang sifatnya ramah lingkungan, yang penting quick gain, cepat-cepat dapat untung. Itu yang menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral kita itu di ujung Pak Jokowi itu justru makin menjadi-jadi itu. Jadi nggak ada lagi yang tersisa untuk generasi yang dia bilang sebagai generasi emas. Begitu 2045 tiba, bonus demografi yang dibayangkan itu hilang. Karena apa yang mau dikelola, semuanya punya asing gitu. Nah ini yang saya anggap hal yang akan jadi beban pada presiden berikutnya. Yes, saya kira dengan analisis Anda tadi kita bisa mencoba memahami gitu apa sebenarnya yang terjadi sehingga Pak Luhut menyatakan bahwa sudah Pak Jokowi itu capek tiap kali dalam forum internasional tidak membawa hasil begitu. Karena tadi ya, imajinasinya sangat terbatas tadi ya. Iya, saya kira lain kalau presidennya Pak Luhut, dia mampu untuk paham tentang global ekonomi, global politik. Tapi ya udahlah, itu udah terjadi dan Pak Luhut mesti ya menelan aja semacam siksaan ideologi sebetulnya. Saya sebut siksaan ideologi karena
cara berpikir Pak Luhut tentu diupayakan untuk memahami cara berpikir Pak Jokowi. Dan kadang-kadang memang nggak nyambung. Walaupun Pak Luhut tetap senyum-senyum bahwa itu presiden kita. Ya memang, tetapi di mata internasional dan bagi para pengamat yang cerdik dan cerdas, paham bahwa Pak Luhut akhirnya frustrasi juga tuh karena tidak punya kapasitas untuk menuntun secara maksimal potensi Indonesia. Ya, tapi kalau kita mau ambil dari sisi positifnya, saya kira sebenarnya apa yang disampaikan Pak Luhut itu bisa menjadi guidance, menjadi panduan buat memilih kita. Ke depan ya kita mesti memilih seorang presiden yang comply dengan peta geopolitik global begitu ya, Bung Rofi ya. Ya itu pentingnya, wawasan itu penting sekali itu. Dan Pak Jokowi memang di awal kita mesti jujur katakan Pak Jokowi secara intelektual tidak paham tentang apa sebetulnya yang terjadi di dunia, itu intinya. Bahkan elit Jakarta aja Pak Jokowi nggak paham, sehingga Pak Jokowi ya dipermainkan aja di dalam naluri dia untuk bertahan, sebetulnya terhalang oleh pengetahuan dia yang terbatas. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya, Oke. Bung Rocky. Sekali lagi, ini cuma analisis. Yes, terima kasih. Oke.